Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pelajaran tema 1, Indahnya Kebersamaan kelas 4, subtema 1, Keberagaman Budaya Bangsaku. Pembelajaran pertama. Untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu adik-adik. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang keragaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keragaman budaya Indonesia. Paragraf yang pertama, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kemudian pada paragraf kedua, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Paragraf yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping dipadukan. Dan paragraf keempat, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut dengan sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pa-po-pang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Kemudian, paragraf kelima, Udin dan teman-temannya senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dinikmati. Benar kata Ibu Udin, budaya Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, itulah bacaan tentang pawai budaya. Dalam bacaan ini terdapat 5 paragraf adik-adik. Setiap bacaan biasanya terdiri atas paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok, didukung oleh gagasan pendukung. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa satu bacaan terdapat paragraf? Biasanya
paragraf itu adik-adik lebih condong ke depan atau lebih masuk ke dalam untuk kalimatnya. Nah, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa kalimat paragraf. Nah, di gagasan pokok terdapat pula gagasan pendukung adik-adik. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung adik-adik. Nah, di sini Pak Guru sudah menuliskan beberapa kalimat yang ada pada paragraf kedua, yaitu ada 7 kalimat adik-adik. Nah, pada kalimat biasanya satu paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat adik-adik ya. Nah, di sini pada kalimat pertama di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Kemudian kalimat kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, pada kalimat kedua ini menjelaskan kalimat pertama, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, berarti kalimat pertama merupakan gagasan pokok, kalimat kedua merupakan gagasan pendukung, ketiga kalimat pendukung, keempat kalimat pendukung, dan sampai kalimat pendukung pada kalimat ketujuh. Dan pada gagasan pendukung pada kalimat ketujuh adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan pada paragraf yang ketiga. Di sini ada 4 kalimat adik-adik ya. Kalimat pertama, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu kalimat pertama. Pada kalimat kedua, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng. Berarti pada kalimat kedua itu menjelaskan kalimat yang ada pada kalimat pertama. Nah, itu berarti kalimat pertama merupakan gagasan utama, gagasan pokok. Dan pada kalimat kedua merupakan gagasan pendukung. Sampai pada kalimat keempat juga merupakan gagasan pendukung adik-adik. Oke. Nah, berarti adik-adik sudah paham ya tentang paragraf, tentang gagasan, menentukan gagasan pokok. Oke. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga yang baik, kita wajib menghargai keragaman itu adik-adik. Oke. Nah, di sini Pak Guru akan menampilkan keragaman budaya yang ada di setiap provinsi. Nah, untuk Indonesianya terdapat 34 provinsi adik-adik. Nah, ini di sini Pak Guru sudah tampilkan ya. Ada yang pertama Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Kemudian ada Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat. Kemudian ada Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan ada Maluku, ada pula Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan Kalimantan Utara adik-adik. Nah, itulah keragaman budaya yang ada di beberapa provinsi. Jadi adik-adik di sini bisa melihat ada rumah adat, ada pakaian adatnya, ada senjatanya. Nah, berarti Indonesia ini sangat beragam budaya yang ada di Indonesia itu.
Oke. Nah, setelah mendapatkan informasi di atas, adik-adik akan menjawab pertanyaan berikut ini dan akan dikirimkan di nomor WA-nya, di nomor WhatsApp-nya Pak Guru. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukuri keragaman yang ada itu adik-adik. Yang kelima, wujud mensyukuri tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku, pemeluk agama, kepercayaan yang berbeda-beda. Kemudian tugas berikut adik-adik, tulislah pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nah, ini juga sama dikirim melalui WhatsApp-nya Pak Guru. Kemudian tugas yang berikut, tugas yang ketiga, tulislah contoh sikap tidak menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keragaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada berbagai macam alat musik ya. Alat musik tradisional pastinya. Nah, di sini selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki berbagai suku di Indonesia. Nah, cara memainkannya juga berbeda-beda adik-adik. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian angklung berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian seluang. Nah, ini seluang. Seluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup seperti suling ya. Kemudian kemudian kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul ya. Dipukul. Nah, gitu. Paham? Dipukul. Nah, tugas kalian yang berikut yang keempat, tulislah nama alat tradisional yang kalian ketahui dan jelaskan bagaimana cara memainkannya. Ada 5 ya, ada 5 alat tradisional, alat musik tradisional yang harus kalian tulis dan bagaimana cara memainkannya. Contoh, alat musik suling berasal dari Jawa. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan bunyi. Baik, berikutnya Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni dan budaya yang beragam. Segala macam bunyi bentuknya berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi dari udara. Benda-benda yang bergetar yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda cair dan benda gas. Nah, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, bagaimana ruang hampa itu adik-adik? Ruang hampa itu adalah ruang yang tidak mempunyai udara. Nah, tidak mempunyai udara, sedangkan bunyi itu harus memiliki tempat untuk merambat. Nah, bagaimana kalau tidak ada udara atau gas ya? Berarti bunyi itu tidak
tidak terdapat pada ruang hampa adik-adik. Paham? Nah, itulah pelajaran kita pada hari ini ya, yaitu pembelajaran pertama di tema 1, subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Nah, untuk itu adik-adik ada 4 tugas yang harus dikerjakan, dan jangan lupa dikirimkan di WA grup di nomor WA-nya Pak Guru ya. Paham? Oke, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.